Om Swastiastu, selamat pagi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putu Ratna Suprima Dewi SKM MPH, salah satu tim dosen di Prodi Administrasi Kesehatan Stikes Kesdam 9 Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang berbobot 2 SKS yang sepenuhnya terdiri dari teori. Jadi video ini saya buat sebagai salah satu kelengkapan bagian dari sertifikasi dosen pada bagian PDD UKT-PT pada bagian pengajaran. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memberikan deskripsi singkat mengenai mata kuliah Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja ini. Jadi mata kuliah Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja ini adalah salah satu mata kuliah yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai bagaimana konsep dan prinsip mengupayakan kesehatan dan keselamatan di lingkungan tempat kerja. Jadi untuk mengambil mata kuliah ini tidak ada mata kuliah prasyarat sebelumnya. Jadi untuk mata kuliah Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja ini menguraikan konsep dan prinsip dasar untuk menciptakan bagaimana bisa terdapat lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman bagi pekerja. Nanti untuk mengupayakan itu bisa meliputi mulai dari standar K3-nya, kemudian bagaimana kita mengenali dampak bahaya bagi kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian analisis risiko serta penerapan K3 di industri. Jadi untuk mata kuliah ini nanti akan memberikan pemahaman terhadap konsep dan prinsip dalam mengupayakan kesehatan dan keselamatan di lingkungan tempat kerja. Dengan mengikuti mata kuliah Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja ini, mahasiswa diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini mampu memahami yang pertama konsep dasar dari kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang kedua ada standar K3-nya atau standar kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian ada konsep bahaya di lingkungan kerja, topik mengenai penyebab bahaya kesehatan di tempat kerja, prinsip dari pertolongan pertama pada saat kejadian kecelakaan di tempat kerja, kemudian konsep gizi kerja, psikologi kerja, kemudian ada aspek keselamatan di tempat kerja, konsep kecelakaan kerja, persyaratan keselamatan di tempat kerja, analisis dan statistik kecelakaan kerja, program rehabilitasi kerja, serta prinsip kesehatan dan keselamatan kerja di industri pelayanan kesehatan. Jadi, untuk mencapai kemampuan tersebut, saya biasanya akan memberikan topik-topik ini sesuai dengan kontrak perkuliahan yang sudah direncanakan selama 16 minggu efektif melalui media pembelajaran baik secara offline maupun online. Jadi, pada minggu pertama, mahasiswa nanti diharapkan mampu memahami konsep kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian pada minggu kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana standar kesehatan dan keselamatan kerja. Pada minggu ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep bahaya di lingkungan kerja. Pada minggu keempat, mahasiswa diharapkan mampu memahami penyebab bahaya pada aspek kesehatan di tempat kerja. Kemudian pada minggu kelima, mahasiswa mampu memahami prinsip pertolongan pertama pada saat kecelakaan di tempat kerja. Pada minggu keenam, mahasiswa mampu memahami konsep gizi kerja. Pada minggu ketujuh, mahasiswa mampu memahami konsep psikologi kerja. Pada minggu ke-8, mahasiswa akan melakukan evaluasi berupa ujian tengah semester atau UTS. Kemudian pada minggu ke-9, mahasiswa mampu memahami aspek keselamatan di tempat kerja. Dan pada minggu ke-10, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep kecelakaan kerja. Pada minggu ke-11, mahasiswa diharapkan mampu memahami persyaratan keselamatan di tempat kerja. Pada minggu ke-12, mahasiswa mampu memahami analisis dan statistik kecelakaan kerja. Pada minggu ke-13, mahasiswa diharapkan mampu memahami program rehabilitasi kerja. Pada minggu ke-14, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip kesehatan dan keselamatan kerja di industri pelayanan kesehatan. Pada minggu ke-15, mahasiswa akan melakukan studi analisis penerapan konsep kesehatan dan keselamatan kerja di salah satu tempat kerja yang ditentukan. Kemudian pada minggu terakhir yaitu minggu ke-16, mahasiswa akan melakukan evaluasi berupa ujian akhir
semester atau UAS. Jadi untuk mendelivery mata kuliah ini dengan baik, saya menerapkan metode student center learning, atau di mana pembelajaran berfokus pada keaktifan dari mahasiswa. Di mana metode perkuliahan ini pertama-tama saya sebagai dosen pengempu akan menyampaikan materi sesuai dengan topik yang sudah direncanakan pada kontrak dan RPS secara sinkronus setiap minggunya. Kemudian materi pengayaan secara asinkronus untuk memperluas kemampuan mahasiswa secara mandiri. Kemudian pemberian tugas bertujuan untuk menilai pemahaman mahasiswa tentang materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi untuk interaksi pada mata kuliah ini terdiri dari dua, yaitu ada sinkronus dan asinkronus learning. Jadi pada sinkronus learning, perkuliahan dilaksanakan secara pembelajaran tatap muka untuk menyampaikan materi sesuai dengan topik yang sudah direncanakan. Kemudian pada asynchronous learning, kebetulan kami di Stikes Kesdam sudah memiliki LMS atau Learning Management System, yang dimana itu sebagai media untuk membantu mahasiswa mengakses pembelajaran yang sudah sempat disampaikan oleh dosen, dan nanti di sana sebagai media untuk mengupload atau mengakses penugasan yang diberikan oleh dosen. Jadi untuk asesmen dalam mata kuliah ini, penilaian terdiri dari yang pertama ada penugasan, baik itu secara individu maupun kelompok. Jadi di mana untuk penugasan ini nanti kita sudah tetapkan bobotnya itu adalah 30%. Kemudian ada evaluasi ujian tengah semester dengan bobot sebesar 30%. Kemudian evaluasi akhir semester dengan bobot 40%. Berikut saya tampilkan video pembelajaran pada salah satu topik perkuliahan pada mata kuliah dasar kesehatan dan keselamatan kerja ini, yaitu pada pertemuan ke-9, yaitu dengan topik konsep kecelakaan kerja. Demikian penjelasan singkat saya tentang mata kuliah dasar kesehatan dan keselamatan kerja ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat pagi. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi. Jadi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah dasar K3 sesuai dengan kontrak yang sudah kita sepakati ya, yang sudah saya share ke adik-adik. Jadi hari ini kita akan membahas topik untuk pertemuan ke-9. Sebelum saya masuk nih, saya ingin menggali dulu persepsi adik-adik mengenai gambar yang saya tampilkan ini. Apa sih yang tersirat dalam pikiran adik-adik dari gambar yang ada ini? Ada yang bisa jawab mungkin? Ya, silahkan Rizka. Izin jawab, Ibu. Jadi dari gambar tersebut saya bisa lihat bahwa di sana ada seorang pekerja yang melakukan pekerjaan di lantai 2 tanpa pengaman, dan itu tidak sesuai dengan standar keselamatan kerja yang seharusnya, di mana seharusnya pengaman yang digunakan oleh pekerja tersebut harus memenuhi syarat dan juga kelengkapan fasilitas seperti misalnya tangga ataupun fasilitas lainnya harusnya lebih lengkap dari gambar. Oke, terima kasih ya Rizka. Jadi sudah cukup baik. Jadi kalau dari Rizka tadi memang ini adalah salah satu pekerja ya. Jadi kalau kita di Indonesia itu kan ada dua pekerja ya adik-adik ya. Kalau kita lihat dari sisi penggolongannya, yaitu ada pekerja formal dan informal. Kalau yang ini dia termasuk pekerja informal, yang dimana dia tidak memiliki istilahnya lembaga, di mana dia bekerja tidak pada lembaga yang formal gitu istilahnya, dan biasanya atau umumnya kebanyakan itu tidak terlindungi oleh asuransi atau jaminan kesehatan. Adik-adik bisa lihat dia ada penggunaan tali ya, tali diikat di lehernya. Lebih berbahaya nggak dia kalau nggak pakai tali dibandingkan dia dengan pakai tali? Lebih berbahaya ya, jadi malah jatuhnya dia seperti gantung diri ya, gitu istilahnya. Jadi seperti tadi yang disampaikan Rizka, itu dia sebenarnya sudah mengupayakan alat pelindung diri, tetapi tidak standar, sehingga malah membahayakan. Materi kita hari ini itu adalah mengenai kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja itu adik-adik, itu istilahnya salah satu masalah yang biasa ditemukan di tempat kerja. Jadi dampak bahaya yang bisa menimbulkan dampak pada keselamatan ya. Jadi tujuan pembelajaran untuk topik kita hari ini hanya diharapkan mampu menjelaskan apa itu kecelakaan kerja dengan jelas.
Kemudian mengikuti perkuliahan ini adik-adik nanti akan bisa mengidentifikasi apa saja sih penyebab kecelakaan kerja yang sering terjadi di tempat kerja dengan benar. Kemudian dari perkuliahan hari ini itu adik-adik akan bisa mengaitkan bagaimana penyebab kecelakaan kerja itu dengan kejadiannya di tempat kerja. Oke, dari pendahuluan. Kenapa kita istilahnya membahas kecelakaan kerja ini adik-adik? Jadi kalau sekarang saya bilang kasus kecelakaan kerja ini di era globalisasi sekarang, di era modernisasi industri sekarang itu semakin meningkat. Contoh saya bilang ya, kalau dulu petani membajak sawah pakai apa adik-adik? Pakai bajak ya, pakai bajak yang diambil ditarik oleh sapi atau kerbau. Kalau sekarang pakai apa? Pakai traktor. Kalau kita lihat dari efisiensi mungkin lebih baik, tapi kalau kita lihat dari risiko terjadinya kecelakaan kerja itu juga semakin tinggi. Kalau saya bilang, dulu petani membajak sawah pakai bajak tradisional, mungkin nggak dia kecelakaan? Ya pasti ada peluangnya, tetapi fatalismenya itu rendah. Makanya di sana kita lihat efek positif dan negatif dari modernisasi dari industri ini. Jadi dari kasus kecelakaan kerja yang terlaporkan atau tercatat, jadi kalau kita di kesehatan itu adik-adik, khususnya di K3, kita biasanya akan terkait dengan Dinas Ketenagakerjaan. Jadi sementara kalau yang di Indonesia yang terlaporkan ke Disnaker itu hanya yang tadi, kalau tadi kan ada formal dan informal ya. Jadi yang terlapor itu baru dari yang formal saja. Oke, kita masuk ke definisi kecelakaan kerja ya. Kecelakaan kerja, kita lihat dulu dari definisi kecelakaan. Apa itu kecelakaan? Kecelakaan itu adalah kejadian yang tidak terduga, yang tidak terencana, yang tidak dikehendaki. Ada nggak yang pengen kecelakaannya adik-adik? Apapun bentuk kecelakaannya, nggak ada kan? Jadi kalau pada manusia cedera, kematian, kalau pada material atau alat itu biasanya kerusakan atau kerugian. Jadi kecelakaan kerja ini adalah suatu kejadian kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, yang biasanya kita bilang adalah dampak dari interaksi antara manusia, alat atau bahan, dan lingkungan. Itu istilahnya. Jadi kalau kita secara teori bilangnya kecelakaan kerja ini bukan suatu peristiwa tunggal adik-adik, tetapi dia ada serangkaian yang saling berkaitan. Jadi ini gambaran interaksi dari proses kerja ya adik-adik ya. Jadi ada tenaga kerja, bahan, dan alat dalam sistem kerja. Jadi kalau misalnya dia interaksi antara tenaga kerja dengan bahan, itu nanti dia akan dampaknya kepada kesehatan adik-adik, tentunya kesehatan si tenaga kerja. Kemudian kalau interaksi dari tenaga kerja dengan alat, itu nanti ke keselamatan, kayak tadi cerita si traktor dan petani tadi, itu jadi nanti cedera, kecelakaan. Nah kalau dari bahan dan alat, itu ke lingkungan. Sama kayak adik-adik punya sepeda motor ada olinya tidak tertutup dengan sempurna, atau bensinnya tertutup dengan sempurna, tercecer bensin atau olinya, tercemarkan lingkungan kita kan, itu gininya interaksinya ya. Jadi dari kecelakaan kerja ini tentu kita ada faktor-faktor pencetus kejadian kecelakaan kerja ini adik-adik. Yang pertama beban kerja. Beban kerja ini bisa dibedakan menjadi dua, beban kerja psikis dan fisik. Tentu kalau adik-adik, kalau sudah saya bilang fisik dan psikis sudah bisa membedakan ya, mana psikis, mana fisik. Jadi itu. Kemudian lingkungan kerja juga memiliki standarnya tersendiri ya adik-adik. Jadi mana lingkungan kerja yang aman, yang nyaman gitu istilahnya. Jadi hal terpenting sebagai indikator bahwa lingkungan kerja itu baik, itulah lingkungan kerja itu nyaman. Tuh, kemudian kapasitas kerja. Nah, kalau kita berbicara kapasitas kerja ini dia sangat dikaitkan dengan individu adik-adik. Karena setiap individu itu unik, memiliki kemampuan, memiliki keterampilan, dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Jadi nggak bisa saya samakan, atau nggak bisa kita samakan. Itu faktor-faktor pencetusnya. Jadi istilah bahaya di lingkungan kerja. Jadi sebelum kita masuk ke penyebab kecelakaan kerja, kita harus mengetahui dulu istilah-istilah yang sering digunakan dalam
menyampaikan bahaya yang ada di lingkungan kerja. Yang pertama yang paling sering itu hazard. Hazard itu adalah potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Jadi seperti tadi, setiap tempat kerja memiliki bahayanya tersendiri yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang kedua ada danger. Danger itu tingkat bahaya. Tingkat bahaya itu biasanya peluang bahaya yang sudah tampak. Semakin sering dia memungkinkan untuk menimbulkan kecelakaan, semakin tinggi tingkat bahayanya. Oke, selanjutnya ada risk. Risk itu prediksi tingkat keparahan bila terjadi bahaya dalam siklus tertentu. Jadi maksudnya kalau kita di awam bilangnya risiko ya. Risiko, berisiko apa enggak? Semakin sering dia bisa menimbulkan kecelakaan, semakin sering dia bisa menimbulkan bahaya, semakin berisiko. Kemudian ada insiden. Insiden dan accident. Mungkin kelihatannya dan sama ya, tapi perbedaannya adalah insiden itu dia kejadiannya sudah menimbulkan orang hampir kecelakaan gitu istilahnya, tapi tidak menimbulkan korban. Kalau accident terjadi kecelakaan dan sudah ada korban atau kerugian. Misal contoh, ada lantai nih, lantainya basah, adik-adik nggak lihat karena jalan sambil pegang HP misalnya, jalan kepleset, tapi ternyata syukurnya adik-adik pegangan, nggak jadi jatuh gitu istilahnya, itu insiden. Tetapi kalau misalnya adik-adik main HP, kepleset, jatuh, sampai ada cedera, itu accident. Itu perbedaannya ya. Nah, kemudian kita masuk ke faktor penyebab kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan kerja itu ada sebab dasar atau asal mula ya. Kemudian ada sebab utama, karena akibat komponen peralatan kerja dan organisasi kerja yang terakhir. Jadi ada 4. Kalau kita yang pertama kita bahas mengenai sebab dasar atau asal mula. Yang pertama ada komitmen manajemen dalam penerapan K3. Maksudnya manajemen itu siapa? Pengelola ya. Jadi kalau di Bali saya tidak banyak bisa memberikan contoh real kepada adik-adik karena memang kalau di Bali nggak ada terlalu banyak industri ya. Jadi kalau di sini mungkin hanya rumah sakit yang bisa saya berikan contoh realnya. Jadi kalau misalnya komitmen manajemen, kalau di rumah sakit itu kan banyak sekali kalau saya bilang potensi bahayanya adik-adik ya. Jadi bisa ada yang fisik, kimia, biologi, psikososial, dan ergonomi. Jadi kalau misalnya itu istilahnya tidak dikomitmeni dengan baik oleh pengelola rumah sakit, bagaimana dia menyediakan fasilitas, menyediakan alat pelindung diri terutama yang standar, itu istilahnya. Kemudian manusia atau pekerja itu sendiri. Nah, dari sekian kecelakaan kerja yang terjadi, yang paling banyak itu ulah manusia atau ulah pekerja itu sendiri adik-adik. Pernah nggak kalian kebayang sama kayak kalian nih? Kalian di rumah udah ada helm, tetapi misalnya ketika adik-adik mau belanja nih ke warung depan naik motor, pakai helm nggak kalian? Nggak, ribet bu. Warung depan juga nggak ada polisi, nggak ada e-tilang gitu misalnya. Nah itu salah satu penyebab kecelakaan yang terjadi karena ulah pekerja sendiri. Sama ya. Jadi kalau itu tadi contohnya pakai helm kalau di lalu lintas. Tetapi kalau di tempat kerja kan juga ada standarnya ya. Misalnya pakai helm proyek, pakai life vest. Itu istilahnya kenapa pakai life vest? Yang kenapa kalau misalnya kalian melihat pekerja konstruksi yang kerja malam-malam itu pakai life vest, ada gininya, backlightnya. Jadi kayak garis warna abu ya, gitu istilahnya. Itu untuk membantu dia terlihat di kegelapan. Kemudian ada kondisi dan sarana di tempat kerja. Kondisi dan sarana di tempat kerja juga sering menimbulkan kecelakaan ya adik-adik ya. Nomor 2 setelah si perilaku pekerja tadi. Misalnya contoh, alat kerjanya udah nggak layak pakai, masih juga dipakai. Paling sepele nih adik-adik ya, di perkantoran, kursi tidak menuntut sih harus baru, harus bermerek, harus mahal gitu istilahnya. Minimal dia aman diduduki.
Apalagi kalau misalnya peralatan yang sifatnya bisa menyebabkan kecelakaan yang fatal. Kemudian sebab utama Dede ada unsafe action dan unsafe condition serta interaksi yang tidak sesuai antara manusia atau pekerja dengan sarana kerjanya. Jadi kalau misalnya unsafe action, perilakunya nggak aman, dia nggak mau ikutin SOP, dia nggak pakai alat pelindung diri. Misalnya lagi yang pernah kejadian, ada pegawai SPBU, dia merokok di area SPBU. Perilakunya nggak baik, nggak aman. Nah kemudian kalau unsafe condition itu lebih ke lingkungan. Gimana lingkungannya tidak aman? Misalnya ada dia tempat kerjanya itu berada di wilayah rawan bencana misalnya. Kemudian interaksi manusia dengan sarana kerja. Nah ini lebih ke ergonomi ya Dede ya. Jadi misalnya contoh kalau di Indonesia yang sulit itu adalah kebanyakan peralatan kerja kita itu diimpor dari negara yang memiliki rata-rata ukuran antropometrinya itu berbeda dengan kita, orang Asia. Nah ini salah satu, kalau saya jabarkan contoh-contoh dari unsafe action ya. Lack of knowledge and skill, kurang pengetahuan dan keterampilan. Kemudian inadequate capability, nggak mampu dia sebenarnya, nggak sesuai kemampuannya, kapasitas kerjanya tidak sampai di sana. Kemudian bodily defect itu cacat ya adik-adik ya. Orang cacat ada keterbatasan tergantung cacatannya apakah sesuai untuk mengambil pekerjaan tersebut atau tidak. Fatigue and boredom. Fatigue and boredom itu kelelahan dan kejenuhan. Kalau orang lelah, orang jenuh, bisa fokus nggak kerja? Nggak kan? Kemudian unsafe attitude and habit. Ini lebih ke kebiasaan ya, kebiasaan atau watak gitu istilahnya. Kemudian confused and stress. Kalau orang bingung, kalau orang stres, bawaannya gimana adik-adik? Panik ya. Aduh, gimana? Malah tambah kacau biasanya. Tuh. Kemudian ignorance, nggak mau tahu, nggak peduli. Improper motivation, nggak ada motivasi, ya udah saya gini. Ya sama sih istilahnya. Jadi orang males-malesan ya. Lebih ke fatigue and boredom tadi. Dan low job satisfaction. Jadi istilahnya dia memiliki semacam kepuasan kerja yang menurun. Itu istilahnya. Nah, kalau unsafe condition, tadi lebih ke lingkungan adik-adik, faktor lingkungan yang menyebabkan kondisi tidak aman. Jadi tidak hanya lingkungan fisik, tetapi juga faktor yang berkaitan dengan konsentrasi kerja. Misalnya nih, kalau tadi saya pakai contoh yang bencana tadi, itu kan lebih ke fisik ya. Tapi misalnya kalau adik-adik nih, unsafe condition bisa nggak terjadi di tempat yang kita rasa aman? Bisa saja kan? Contoh misalnya, adik-adik lagi kerja nih, tiba-tiba ada istilahnya teman adik-adik lagi berantem bawa parang. Oh gini apa ya? Berantem pakai senjata tajam gitu istilahnya. Itu kan bisa merusak konsentrasi kita juga. Salah-salah kalau kita melerai, malah kita yang jadi korban kan? Itu juga bisa menyebabkan kecelakaan kerja karena memang dia terjadi dalam ruang lingkup waktu kerja. Nah, interaksi ini tadi yang tadi lebih ke ergonomi karena tidak sesuai antara alat dan manusianya ya. Kemudian komponen peralatan kerja, desain peralatan kerja jadi nggak sesuai, kayak tadi lebih ke ergonomi. Pemeliharaan dan prosedur penggunaan, ini juga lebih sering. Sama kayak adik-adik punya motor, diservis nggak rutin. Kemudian potensi bahaya mekanik, misalnya kalau sudah ada mesin misalnya yang berputar itu kita jaga jarak. Jadi bahaya mekanik itu adalah bahaya yang timbul karena alat yang berputar biasanya. Kemudian sikap manajemen dalam penerapan K3 ya. Jadi bagaimana kalau dia menanggapi ada penyakit, ada kecelakaan kerja, itu bagaimana tanggapannya, pengenalan pengendalian potensi bahaya, itu mempengaruhi terhadap bagaimana perilaku pekerja secara positif. Akibat kecelakaan kerja ada yang langsung, kalau bagi pekerja itu rasa sakit dan trauma ya terutama. Yang pertama pasti dirasakan, kemudian bisa kematian dampaknya atau kecacatan. Kalau bagi perusahaan, kerusakan peralatan kerja, rusak bahan baku, kerugian material.
karena timbul kecelakaan tadi. Akibat tidak langsung, hilangnya jam kerja. Kenapa bisa hilang jam kerjanya? Ada apa yang dimaksud jam kerja hilang? Jadi kalau jam kerja hilang itu maksudnya kalau dia terjadi kecelakaan kerja, terutama yang fatal ya, dia kan nggak bisa bekerja kembali, hilang waktu kerjanya. Itu kita bilang hilangnya jam kerja kalau dia masih dalam lingkup 1 hari kerja. Tetapi kalau misalnya besoknya nggak kerja, itu hari kerja namanya. Itu istilahnya. Kapan dia bekerja, seharusnya dia bekerja, dia tidak bisa bekerja, itu hilang. Kalau misalnya dia Sabtu Minggu, itu kita tidak hitung. Kalau misalnya libur Sabtu Minggu. Kemudian menurunkan penghasilan, terutama pada pekerja yang dibayar berdasarkan harian ya atau jam. Kemudian kesedihan kerabat kalau misalnya terjadi kematian. Bagi perusahaan, lingkungan kerjanya rusak, hilang jam kerja, menurunnya produksi, dan kadang-kadang pada istilahnya berdampak pada bagaimana ketepatan memenuhi orderan dari pelanggan ya, atau pesanan pelanggan gitu misalnya. Itu nanti hilang kepercayaan. Nah, di sini ada video ya adik-adik. Silahkan ditonton. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jadi kalau di video ini adik-adik bisa lihat ini pekerjaan dilakukan di atas ketinggian ya. Kemudian kalau kita lihat dia sedang memperbaiki instalasi listrik. Mungkin di sini adik-adik sudah mendapati hal yang janggal dari kejadian ini. Ini pas di jalan raya, ada mobil motor lalu lalang, ada orang juga lalu lalang di sana. Jatuh. Ini menimpa. Nah, dari kejadian ini, kalau kita lihat dari penyebab murni ya kecelakaan, antara perilaku yang tidak aman dan kondisi yang tidak aman, mana yang lebih berperan adik-adik? Perilaku. Tapi kalau kita lihat kondisi lingkungannya aman nggak? Ada motor lalu lalang. Jadi ini kombinasi ya adik-adik ya. Jadi saya bilang kombinasi perilaku ya. Kalau udah tahu istilahnya di sana kan dia pakai tangga cuma satu sisi ya. Kalau misalnya dia melakukan pekerjaan di ketinggian seperti ini harusnya kan pakai tangga triangle ya. Ada gininya. Jadi nggak, walaupun tadi ada temennya yang bantu pegangin, itu kan tidak menjamin. Kemudian itu dari perilaku. Kemudian yang kedua dari perilaku itu adalah dia sudah tahu mau istilahnya memperbaiki saluran listrik, instalasi listrik. Kenapa nggak dimatikan dulu? Istilahnya aliran listrik di sana. Kemudian kalau dari kondisi, harusnya kalau ada pekerjaan seperti ini, sementara jalanan ditutup atau disterilisasi kan. Jadi itu. Nah ini terakhir mungkin saya berikan kuis secara langsung ya adik-adik ya, bisa adik-adik jawab. Istilahnya di sini langsung, nanti saya kasih nilai tambahan. Tuh adik-adik. Ini ada eskavator ya, dia sedang melakukan penggalian tanah. Tapi kalau dari lihat mungkin kelihatan ya, ini istilahnya ininya videonya. Kira-kira ini perilaku dari operator eskavatornya atau dari lingkungan yang tidak aman? Kalau yang menyebabkan eskavatornya ini jatuh, ada yang bisa gini. Jadi sebutin nama dan NIM ya. Ya silakan. Perkenalkan nanti saya identifikasi saja. Ini angka 524. Oke. Menurut saya dari pengamatan saya mengikuti video tersebut, di sini bisa dilihat dari perilaku dari orang yang mengemudi eskavatornya. Oke. Oke, jadi lebih ke perilaku ya. Iya, lebih ke perilaku. Karena dia bisa melihat sendiri bahwa tempat kerja yang dia jalani sekarang itu adalah jurang. Jadi mungkin dengan pemikirannya dia bisa menggali tanahnya dari bawah aja. Oh gitu, oke. Jadi salah strategi ya, jadi lebih ke perilaku yang berbahaya dan salah istilahnya bagaimana dia mengatur strategi dalam bekerja ya. Oke, terima kasih Tiara. Jadi itu ya, jadi lebih ke perilaku ya adik-adik ya, kalau misalnya kita lihat dari sini. Oke, ada pertanyaan terkait topik perkuliahan kita hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan hari ini saya akhiri. Jadi kita lanjut nanti di minggu depan
dengan topik sesuai dengan kontrak perkuliahan ya. Terima kasih adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi.